Ya halo, perkenalkan nama saya Adi Princess Deli, kelas 6, asal sekolah UPTD SD Negeri nomor 078491 Ono Limburaya. Judul cerita saya adalah Kalah oleh si Cerdik. Di sebuah hutan ada sumber air yang tidak pernah kering. Airnya jernih dan mengalir ke sebuah telaga. Mereka mempunyai jadwal tidak tertulis untuk bergiliran minum. Pada musim kemarau, semua binatang merasa kehausan, tetapi mereka tidak berani minum di luar jadwalnya karena mereka taat pada peraturan. Pada pagi hari yang cerah, banyak binatang menuju sumber air. Sesampainya di pinggir telaga, mereka tidak mau turun karena airnya kotor sudah digunakan untuk berkubang oleh seekor badak. Mereka mengelilingi telaga itu. Mereka hanya melihat sikap dan tingkah laku si badak. Mereka tidak berani menegurnya karena badak badannya besar dan bercula. Di pihak lain, badak merasa bangga karena sudah menjadi pihak perhatian dan tontonan. Pada hari berikutnya, badak masih berada di telaga. Binatang-binatang lain merasa kehausan. Mereka bermusyawarah mencari bagaimana cara mengusir badak dari telaga. "Teman-teman, bagaimana jalan keluarnya?" tanya harimau. Babi hutan, kamu kan punya sihung, coba digunakan," kata kerbau. "Bukannya aku tidak mau, tetapi siungku tidak bisa menembus kulit badak. Bisa-bisa siungku rontok," jawab babi hutan sambil menggeleng-geleng kepala. Aku punya tanduk, tetapi," gumam kerbau. Kerbau, bilang saja kalau tidak sanggup," kata monyet. "Hehe nyet, kamu berani enggak?" kata kerbau. "Sama takut," jawab monyet. "Sama, aku juga tidak sanggup," kata kerbau. "Kalau begitu, ular sanca, kamu jangan hanya bergantung di akar. Cepat cari cara bagaimana jalan keluarnya." "Aduh, aku minta maaf. Aku bukannya tidak mau, tetapi badak badannya besar. Tubuhku tidak bisa membelinya," kata ular sanca. Suasana menjadi sepi. Mereka hanya saling memandang. Tiba-tiba harimau berkata, "Jika kita tidak sanggup, kita minta tolong kepada kancil. Meskipun badannya kecil, tetapi otaknya pintar." Setuju, jawab binatang-binatang lain. Kemudian mereka menemui kancil. "Kancil, bagaimana?" tanya kerbau. "Kalian ini tidak punya malu. Aku tidak punya kemampuan yang dipunya apa-apa," kata kancil. "Jangan pura-pura decil. Kami percaya," kata banteng. "Oke, aku akan mencobanya asal kalian percaya." "Kami percaya," jawab binatang-binatang lain. Mereka berpikir keras bagaimana cara mengalahkan badak. Kancil berpikir bagaimana cara mengalahkan badak yang badannya besar dan kuat. Ia berjalan mondar-mandir. Tiba-tiba ia tersenyum. Ketika melihat kancil tersenyum, binatang-binatang yang lain ikutan senang. Itu pertanda masalah yang mereka hadapi akan diatasi oleh si kancil. Kemudian kancil menemui si badak. Pada saat itu badak tengah berkubang. "Selamat siang, Tuan. Yang sangat kami hormati, gagah perkasa dan tidak ada bandingannya. Hamba memberanikan diri untuk mengganggu kegiatan Tuan karena ada kabar penting yang hamba sampaikan kepada Tuan." Badak langsung bangun karena ada binatang lain memujinya.
Ia merasa tersanjung. "Kabar penting apa, Kancil?" tanya badak. Kancil kemudian mendekat. Ia berpura-pura mengasih tahu secara rahasia. "Tuan, hamba kasihan kepada Tuan. Badan sebesar ini berkubang di selokan kecil. Kulahnya sebesar tempurung. Tidak pantas, Tuan." "Oh ya, Tuan. Ada yang berkhianat kepada Tuan. Ia menutup aliran sungai supaya tidak mengalir. Sayangnya, makhluk itu tidak bisa dilihat oleh mata kita. Dia makhluk gaib," kata Kancil. "Apa? Ada yang jahil? Siapa? Di mana dia?" tanya badak dengan emosional. Tenang Tuan, bujuk Kancil. Dengan suara yang menggelegar, Kancil ketakutan dan gemetar. Ia berpikir keras bagaimana cara mengalahkan badak. "Tuan, mereka ada di dalam pohon teureup," kata Kancil sambil menunjuk pohon di depan badak. "Ah, yang benar?" tanya badak. "Benar, Tuan. Tuan harus mengawasi mereka selama setengah hari. Kemudian barulah Tuan bisa berkubang di telaga. Kalau tidak demikian, cepat atau lambat air di telaga akan surut. Tuan tidak memiliki tempat berkubang lagi," kata Kancil. "Awas kalau kamu berbohong," ancam badak. "Percayalah Tuan, percaya." Tanpa berpikir lagi, badak segera naik ke atas dan pergi menuju ke pohon teureup. Ia mengawasi selama setengah hari. Sementara itu, binatang-binatang lain satu persatu minum air di telaga. Setelah selesai mengawasi pohon teureup itu, badak segera pulang menuju telaga. Sementara itu, binatang-binatang yang lain meninggalkan telaga. Dengan demikian, sejak saat itu, ada jadwal tidak tertulis yang cukup adil bagi binatang-binatang yang memerlukan air. Akhirnya, mereka berterima kasih kepada si Kancil yang cerdik itu. Berkat kecerdikannya lah, masalah di lingkungan mereka dapat diatasi. Sekian dan terima kasih ya.